Salam Bapak Ibu yang saya kasih Tuhan. Hari ini pada tanggal 30 Agustus tahun 2020 kembali bertemu dengan saya Pendeta Munir Daliman. Hari ini saya ingin berbicara tentang perbuatan baik anak-anak kerajaan sorga. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada dua macam perbuatan baik anak-anak kerajaan ini yang harus kita camkan sebagai anak-anak kerajaan Allah. Saudaraku, dengar baik-baik. Ada macam-macam perbuatan baik yang terus kadang-kadang kita korbankan, kita beritakan kepada orang lain. Tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang dua macam perbuatan baik, saudaraku. Yang pertama, ada perbuatan baik itu yang perlu diperlihatkan kepada semua orang, saudaraku. Ada perbuatan baik yang perlu diperlihatkan atau perlu dilihat oleh semua orang. Nah, karena itu saudaraku, perbuatan baik yang akan dilihat semua orang ini adalah selalu berdampak untuk memuliakan Tuhan. Di dalam Matius pasal 6, khotbah di bukit itu, saudaraku, di mana Yesus, pasal 5 ayat 16 maksudnya, saya terus khotbah di bukit karena seri khotbah di bukit ini belum selesai. Saya akan khotbah berapa seri lagi tentang khotbah di bukit ini, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, kepada mereka yang sudah memiliki kerajaan surga, mereka yang empunya kerajaan surga itu, diajarkan bagaimana murid-murid itu harus melakukan perbuatan baik. Dan perbuatan baik di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16 ini harus diperlihatkan kepada semua orang. Itulah perbuatan baik yang pertama. Mari kita akan membaca Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 ini, silakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Ya, jadi demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Di mana? Di depan orang. Di depan orang. Supaya orang melihat perbuatan baikmu untuk memuliakan Tuhan. Jadi terang itu, bercahaya itu, terang yang bercahaya itu artinya perlu sebuah tindakan. Saudaraku, kalau terang kita tidak bercahaya, maka tidak akan kelihatan apa-apa. Maka terang itu harus bercahaya, artinya ada perbuatan baik menjadi terang, saudaraku. Terang kita harus bercahaya. Kalau terang kita tidak bercahaya, maka kita tidak bisa menyinari orang-orang di sekitar kita. Maka orang-orang tidak melihat perbuatan baik kita. Orang tidak melihat ada sesuatu yang penting di dalam hidup kita, sehingga kita tidak bisa memuliakan Tuhan. Jika terang kita bercahaya, dipancarkan, disinarkan kepada orang di sekitar kita, maka orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan lewat perbuatan baik kita. Inilah yang saya katakan perbuatan baik yang harus diperlihatkan kepada semua orang. Artinya terang kita harus bercahaya. Bercahaya itu ditulis di situ lampo dalam bahasa Yunani. Lampu, misalnya mungkin ada istilah dengan lampu. Lampu kita harus bercahaya, ya. Tuhan memberkati kita lah. Di dalam Filipi pasal 4 di situ dikatakan ayat yang kelima. Paulus sangat menegaskan ini. Filipi pasal 4 ayat yang kelima ini. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jadi perbuatan baik, kebaikan kita harus diketahui oleh semua orang. Jangan sampai orang tidak tahu kalau kita ini orang baik, anak-anak kerajaan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, yang berdampak untuk memuliakan Tuhan. Jadi perbuatan baik yang pertama, perbuatan baik yang harus diperlihatkan kepada semua orang. Perbuatan baik ini bukan untuk kita diselamatkan seperti ahli-ahli Taurat atau pengajaran ahli Taurat saat itu. Perbuatan baik ini bukan supaya kita dipuji, bukan. Perbuatan baik ini bukan supaya kita mendapat imbalan daripada banyak orang. Perbuatan baik kita bukan supaya kita dihormati. Perbuatan baik kita juga bukan supaya untuk kita diberkati, tidak. Perbuatan baik kita supaya perbuatan baik ini yang diperlihatkan untuk memuliakan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, perbuatan baik yang kedua adalah perbuatan baik yang tidak perlu diperlihatkan. Perbuatan baik yang harus tersembunyi. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang keempat, perbuatan baik yang tersembunyi apa yang kita harus sembunyikan perbuatan baik ini? Perbuatan baik yang harus disembunyikan yang pertama adalah perbuatan baik tentang memberi, saudara. Di dalam pasal 6 ayat 4 dan ayat dari ayat 3 dan 4 itu silahkan dibacakan pasal 6. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu,
hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi perbuatan baik yang kedua yang harus kita lakukan sebagai umat kerajaan adalah perbuatan baik kita yang tersembunyi. Apa perbuatan baik yang tersembunyi? Adalah tentang pemberian kita. Pemberian kita tidak perlu dipamer-pamerkan seperti ahli Taurat. Tidak perlu ada tepuk tangan orang, tidak ada perlu pujian daripada orang lain. Perbuatan baik yang tersembunyi ini harus hanya diketahui oleh Bapamu yang tersembunyi. Coba baca ayat ini kembali lagi. Bapamu yang tersembunyi, engkau berikan secara tersembunyi. Bapamu yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Ya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Yes, perbuatan baik yang kedua adalah perbuatan yang baik yang perlu disembunyikan, yang hanya perlu diketahui oleh Bapa di sorga yang tersembunyi, karena Dia akan membalas segala perbuatan baikmu yang tersembunyi ini kepadamu. Yang kedua adalah perbuatan baik yang tidak perlu diperlihatkan, yang perlu disembunyikan itu adalah tentang berdoa, saudara. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, kalau saudara ingin doamu dijawab, engkau tidak perlu pamer-pamer tentang doamu. Engkau tidak mengikuti doa-doa orang Farisi. Engkau tidak bisa mengikuti doa-doa orang yang beragama di dunia ini yang dipamer-pamerkan. Tetapi doa yang engkau harus doakan adalah engkau doakan kepada Bapa yang tersembunyi itu. Di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-6, silakan. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perbuatan baik yang kedua yang harus kita sembunyikan adalah perbuatan baik tentang berdoa di tempat yang tersembunyi. Engkau masuk ke kamar, merenungkan baik-baik, menghayati baik-baik, menghadap kepada Bapa yang tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan menjawab doamu di tempat yang tersembunyi itu. Saudara, ini penting sekali saudaraku, tanpa engkau pamer-pamer dan yang lain sebagainya. Yang ketiga, perbuatan baik yang tersembunyi ini adalah tentang berpuasa, saudara. Ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-16 dari pasal yang ke-6 itu, Matius itu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, dengar baik-baik saudaraku yang saya kasih. Perbuatan baik yang kedua yang tersembunyi adalah bagian yang ketiga, maksudnya perbuatan baik yang tersembunyi bagian kedua, dan bagian ketiga yang tersembunyi ini adalah engkau berpuasa. Perbuatan baik memberi, perbuatan baik berdoa, perbuatan baik berpuasa ini seluruhnya semuanya diajarkan atau dilakukan oleh orang-orang beragama di dunia ini. Tetapi orang-orang beragama di dunia ini melakukan tentang memberi, melakukan tentang berdoa, memberikan tentang berpuasa, rata-rata ingin dilihat orang, rata-rata ingin dipamerkan, rata-rata dibuat di tempat yang terbuka, saudaraku. Tetapi berbeda dengan kita anak-anak kerajaan. Perbuatan baik yang tersembunyi tentang berdoa, tentang memberi, tentang berpuasa ini adalah selalu kita lakukan secara pribadi kita kepada Allah, secara tersembunyi. Maka Bapa yang tersembunyi itu membalasnya dengan segala kelimpahan, saudara. Dengar baik-baik saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada dua macam perbuatan baik anak-anak kerajaan ini. Yang pertama, perbuatan baik yang harus diperlihatkan kepada semua orang. Perbuatan baik yang harus dilihat oleh semua orang. Dengan kita bersaksi, memberikan kesaksian, memberikan pekerjaan-pekerjaan yang baik, saudara, melakukan hal-hal yang baik. Dan perbuatan baik ini diketahui semua orang, lalu memuliakan Bapa di sorga. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perbuatan baik yang disembunyikan, perbuatan baik yang tidak perlu diperlihatkan kepada orang, dengan memberi, berdoa, dan berpuasa, sehingga Bapamu yang tersembunyi memberkatimu. Perbuatan baik yang pertama supaya Bapa dipermuliakan. Perbuatan baik yang kedua supaya kita diberkati oleh Bapa yang tersembunyi. Oh, anak-anak kerajaan perlu melakukan dua hal ini. Bapa dipermuliakan lewat perbuatan baik yang kita perlihatkan.
Bapa memberkati kita lewat perbuatan baik kita yang tersembunyi. Tuhan memberkati. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Shalom. Haleluya. Shalom. Haleluya.